Warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ai Anita Nurhayati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Talaga, Kabupaten Majalengka. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan juga refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau merupakan salah satu tokoh penting dalam pendidikan Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya. Dalam arti yang seluas-luasnya, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dasar yang pertama adalah pendidikan yang menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya, dan menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan. Namun, pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, seorang pamong atau pendidik dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru untuk dapat mengarahkan anak agar dapat mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Artinya, di depan kita harus menjadi teladan atau contoh yang baik, di tengah harus memberikan semangat dan bimbingan, di belakang harus memberikan dorongan. Dasar yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 seperti critical thinking, creative, communication, and collaboration. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal, sosial, budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid Indonesia Tengah ataupun Indonesia Timur. Dasar yang ketiga adalah pendidikan yang berpihak pada anak.
Pendidikan yang bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah student center. Istilah yang beliau pergunakan adalah berhamba pada sang anak. Filosofi pendidikan ini mensyaratkan pendidik untuk memberi tuntunan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak, sesuai dengan kodrat sang anak, di mana pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam berbagai macam bibit tanaman dan memelihara tanaman tersebut sesuai dengan kodratnya. Dasar yang keempat adalah pendidikan bukan tabula rasa. Maksudnya adalah bahwa anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir sesuai dengan kodratnya yang masih samar-samar. Tugas pendidik adalah menuntun, fasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Lalu, bagaimana cara menebalkan laku anak? Yang pertama yaitu dengan cara menebalkan laku anak sesuai dengan kekuatan konteks diri anak. Yang kedua adalah menebalkan laku anak sesuai dengan kekuatan konteks sosial, kultural anak. Dasar yang kelima adalah budi pekerti. Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter, baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk mencapai kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Dasar pendidikan keenam adalah petani. Pendidik diibaratkan sebagai seorang petani, di mana hakikat kewajiban seorang petani adalah sama dengan seorang pendidik. Petani yang menanam jagung misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Sebelum saya mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, orientasi pembelajaran saya selalu saya fokuskan pada penguasaan materi yang selalu diukur dengan pencapaian nilai ujian. Saya percaya bahwa untuk mengubah perilaku anak diperlukan tindakan-tindakan tegas dan menghukum. Tetapi perubahan yang terjadi ternyata hanya didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas kesadaran diri anak. Saya belum menyadari sepenuhnya bahwa anak mempunyai kodrat yang berbeda-beda atau beragam. Dalam hal ini, saya sering menyamaratakan anak dalam pembelajaran, sehingga saya menjadi tidak sabaran dan marah ketika ada anak yang lamban dalam belajar. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, saya menjadi paham bahwa setiap anak itu mempunyai karakteristik, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda.
Setiap anak juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya menyadari bahwa pembelajaran seharusnya dilaksanakan bukan atas dasar tuntutan kita pada anak, tetapi pembelajaran yang memberikan kebebasan pada anak untuk dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya. Proses pembelajaran tidak hanya untuk mengembangkan aspek kognitif saja, tetapi juga membangun budi pekerti sesuai dengan kodrat anak. Hal ini mengubah perilaku saya untuk memberikan keteladanan pada anak dalam hal bersikap, bertutur kata, disiplin, kebersamaan, gotong royong, dan lain-lain. Lalu, apa yang dapat segera saya terapkan agar pembelajaran di kelas saya itu mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, diantaranya adalah yang pertama, saya akan melaksanakan pendidikan yang memerdekakan anak. Pendidikan yang membuat anak merasa aman, nyaman, dan tanpa tekanan, sesuai dengan karakteristik dan kemampuannya dengan melakukan identifikasi gaya belajar anak sehingga kita dapat mengoptimalkan kemampuan anak dalam belajar karena pembelajaran sudah sesuai dengan preferensi gaya belajar anak. Yang kedua, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Dan yang ketiga, saya akan berusaha untuk menjadi guru yang menuntun anak sesuai dengan kodratnya dan menjadi tauladan bagi anak-anak dalam penanaman budi pekerti. Demikian yang dapat saya paparkan terkait kesimpulan dan juga refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.